Thank you for my party. Oh, good shot. Maddie, come on. Come on, man. Start walking. Things get crazy, man. It gets complicated. I was a quitter. I swear to God I was. Not by me. My brother, man. You let me go and he'll go easy on you. I promise you that, man. You don't walk up to me unless I tell you. Dude, hold on. Film ini dimulai di sebuah hutan, tempat kita melihat seorang pria bernama Dale yang sedang berburu bersama dua temannya. Saat mereka bergerak lebih dalam ke hutan, Dale melihat seekor kelinci. Dia segera mengeluarkan senapannya dan mulai menembakkan peluru secara membabi buta ke arah kelinci itu. Namun, tidak satupun peluru mengenai kelinci tersebut. Kedua temannya mulai menertawakannya dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa membunuh seekor kelinci. Hal ini membuat Dale sangat marah. Dia mencapai puncak tertinggi hutan. Tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya. I want you to remember Marianne DeRosa before you die. Got the wrong guy. Setelah itu, Ryan kembali ke rumahnya dan di malam hari ia bermimpi melihat seorang pria bertopeng. Saat pria bertopeng itu semakin mendekat, Ryan tiba-tiba terbangun ketakutan. Begitu bangun, ia langsung mempersiapkan senjatanya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Ryan duduk di sebuah kafe dan seorang pelayan datang dan mulai berbicara dengannya. Ryan mengatakan bahwa ia akan pergi ke kota lain bernama Hope. Pelayan itu khawatir dan mengatakan bahwa ia sebaiknya tidak pergi ke sana. Ia mengatakan bahwa kota itu penuh dengan gangsters yang ditakuti semua orang. Namun, Ryan tidak mempedulikan peringatannya dan pergi ke kota Hope. Begitu memasuki kota dengan Mustangnya yang megah, ia masuk ke sebuah toko lokal. Di sana kita melihat pemilik toko bernama Kirby. Kirby belum pernah melihat Ryan sebelumnya. Dan setiap kali ada orang baru datang ke kota, semua orang menjadi waspada. There's a motel down the street. You're not like a psycho or something, right? Right. Marianne DeRosa, 11. Same MO. Dale James Burrows. Somebody just turned Dale Burrows into abstract art. His hunting buddies ID'd the body. He's downstairs. Broken ribs, back, skull. Whoever did it was really strong. It was like his neck was in a vice. Need a room? 30 a night, cash up front. 2 nights. You run this place by yourself? It's just me. Next building down. Thanks. Ryan naik ke atas dan mulai mengeluarkan senjatanya. Di sisi lain, kita melihat klub geng motor, tempat seorang anggota geng motor bernama Matt keluar dan melihat seekor anjing berdiri di sana. Dan dia mencoba menakut-nakuti anjing itu. Tetapi ketika anjing itu tidak bergerak, dia mengeluarkan pistolnya untuk menembaknya. Dude, hold on. We're gonna have to continue this conversation later. You just gonna text me, or you want me to wait here? So you gonna let him go or what? He'll get his. Ketika Ryan sampai di motel, dia melihat Darcy menatap mobilnya. Setelah menyadari kehadiran Ryan, Darcy memuji mobil itu dan menjelaskan fitur-fitur istimewanya. Ryan kemudian bertanya bagaimana Darcy bisa begitu tahu tentang mobil. Darcy menjawab bahwa suaminya adalah seorang pembalap, tetapi dia sudah meninggal. Lalu dia bertanya kepada Ryan siapa sebenarnya dirinya. Dia mengatakan bahwa terkadang Ryan bertindak seperti polisi dan terkadang seperti penjahat. Jadi dia ingin tahu siapa sebenarnya Ryan. Ryan menjawab bahwa dia hanyalah seorang pelancong yang akan meninggalkan tempat ini setelah beberapa waktu. Di sisi lain, kita melihat Drake bersiap untuk berkelahi. Seorang pria telah meminjam uang darinya, tetapi belum mengembalikannya. Jadi anak buah Drake menyeret pria itu kering untuk berkelahi. Dan Drake hampir saja menghajarnya habis-habisan. Very badly. Drake, I just need a little bit of time. One round. One round? Your debt's paid. What do we do with them, huh? Let him go. I'm gonna need you to check on the lab. Setelah beberapa waktu, kita melihat Rex sampai di laboratorium. Dan ketika tiba, dia mulai mengikat bingkusan bubuk putih di tubuh gadis itu, agar mereka dapat dengan mudah membawanya keluar.
Dan saat itu juga, Matt datang kepada Rex dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan informasi tentang pria itu dan bahwa pria itu menginap di motel Darcy. Di sisi lain, kita melihat Ryan yang masih berada di luar dan diam-diam mengawasi Rex. What's his name? This is a motel. People come and go. Well, let's just say that I'm interested in the clientele, all right? Babe. There's nothing in there. Ryan Ver, room. He's Drake Salgado's brother. You can't touch him. Let me tell you something, right? Things get crazy, man. It gets complicated. I was a quitter. I swear to God I was. Not by me. I'll tell you what, man, my brother. You let me go and he'll go easy on you. I promise you that, man. I think you know why I'm here. Like to make young girls feel helpless? That make you feel like a big man? What a beautiful night for a drive. It's Rex, Drake. Take me there. Kita melihat Drake yang tiba di gudang bersama seluruh gengnya. Pada saat yang sama, Sheriff juga tiba dan mengatakan bahwa dia harus tetap tenang dan tidak melakukan kesalahan. Drake menjawab bahwa dia akan membakar seluruh kota dan jika mereka ingin dia tidak membunuh siapapun, maka mereka harus membawa pembunuh saudaranya ke hadapannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Sheriff kembali dan kemudian kita melihat putranya yang bernama H. Sheriff mengatakan bahwa dia harus tetap tenang dan tidak perlu terlibat dalam masalah ini karena putra Sheriff juga seorang polisi. H mengatakan bahwa dia tidak seperti ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya menerima uang dan membebaskan Drake. Jika tidak, Drake pasti sudah dipenjara. Sheriff mengatakan bahwa jika dia melawannya, maka tidak akan ada yang hidup hari ini. Di sisi lain, kita melihat Ryan telah kembali ke motel dan dia bertanya kepada Ryan apakah dia telah membunuh Rex. Technically, it was the explosion that killed him. How long have they been here? Forever. The sheriff's in Drake's pocket. I came here for Rex. You come for one of them, you get them all. Like you got a death wish. So, who are you, Superman? Maybe you should say. I mean, you're all paid up and everything. Okay. Keesokan harinya, dia pergi ke toko Kirby. Dan di sana dia bertemu Hatch yang mulai menanyakan tentang Ryan. Dan Darcy mengatakan bahwa dia tidak banyak tahu tentang Ryan karena dia kebanyakan tinggal di kamarnya dan tidak banyak berbicara dengannya. Setelah mengatakan ini, dia kembali ke Ryan untuk memberinya kopi. Dan kemudian Ryan bertanya padanya, ada berapa orang di geng Drake? Yang dijawabnya bahwa ada lebih dari 30 orang. To make a big dinner, drink some wine. You gonna make me ask? Sounds nice. I don't know anything if that's what you mean. Kirby, we're like links in a chain. You know, we're all connected. I don't want to kill him if he's an undercover fed that bring too much heat. Close your fist. Okay, thanks. Thank you. He's a cop. Or he was. What's an ex-Dallas cop doing all the way up here in Hope? Come on, guys. Get out. You guys quit lollygagging. Come on. Start walking. Ketika Crab mengetahui hal ini, dia langsung pergi ke Drake dan memberitahunya bahwa seseorang telah meledakkan kendaraan mereka. Dan Drake bertanya siapa yang mungkin melakukannya. Dan Crab mengatakan bahwa mungkin itu Ryan. Di sisi lain, kita melihat Kirby yang pergi ke mobil Ryan dan mulai mencari di dalamnya untuk menemukan sesuatu tentang Ryan. Dan di dalam, dia menemukan potongan koran dan informasi tentang berapa banyak gadis yang diperlakukan tidak adil di Amerika. Pada saat itu, Ryan memperhatikan Kirby dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dan Kirby mulai membuat alasan. Tetapi setelah masuk ke dalam, dia memberitahu Ryan semuanya bahwa orang-orang Drake mengancamnya dan menyuruhnya untuk memberikan informasi tentang Ryan. Ryan menyuruh Kirby untuk membagikan semua yang dia ketahui tentang dirinya dan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Menambahkan bahwa dia tidak menganggap Kirby sebagai musuhnya. You don't walk up to me unless I tell you. Where'd you learn to fight like that? Kemudian Sheriff bertemu Drake dan memberitahunya bahwa Ryan dulunya adalah seorang polisi dan sangat berbahaya.
Semua gangster di kota itu takut padanya. Setelah mendengar ini, Drake memberi sheriff uang dan mengatakan bahwa sekarang dia akan mengurus Ryan. Dan sheriff hanya perlu menjauhkan polisi dari semua ini. Di sisi lain, kita melihat Ryan tiba di dermaga tempat kiriman Drake yang berisi bubuk mesiu baru saja tiba. Setelah melihatnya, Ryan keluar dan mulai mengeluarkan senjatanya. Pada saat itu, Hedge datang dan mengatakan bahwa Ryan tidak memiliki izin untuk senjata-senjata itu. Tetapi Ryan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dan Hedge memperingatkan bahwa Ryan bisa diserang kapan saja karena Drake mengenalnya dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. What happened to yours? They were executed. I came here for Rex Salgado. But you're sticking around for Big Brother? Jesus Christ. Is it him? Darcy, what are you doing? Kick his ass. Dia menyeret Crab keluar dan membakarnya hidup-hidup tepat di depan klub geng motor. Melihat ini, Drake menjadi marah dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk menghabisi Ryan. Dan saat Ryan pergi, cerita berlanjut ke kilas balik yang menunjukkan keluarga Ryan. Pada hari mereka sedang berpesta, tiba-tiba 4 pria bertopeng masuk dan menembak semua orang, termasuk istri dan anak Ryan. Ketika mereka sampai di tempat Ryan, mereka mengira dia sudah mati, tetapi dia masih hidup. Dan setelah dia pulih, para perwira seniornya mendatanginya dan mengatakan bahwa dari 4 penyerang, 3 adalah preman bayaran dan 1 adalah dalang utama yang identitasnya masih dicari oleh departemen. Ryan mengatakan bahwa kasus ini harus ditutup dan dia akan menemukan dalang utamanya sendiri. Dan dia pertama-tama menemukan ketiga preman itu dan menghabisi mereka. Sekarang, cerita kembali ke masa kini, di mana kita melihat Drake mengumpulkan senjata dengan semua anak buahnya di malam hari, dan mereka sampai di motel. Di motel, Ryan menyadari apa yang terjadi dan menyuruh Darcy untuk mengeluarkan senjata. Dan mereka bersembunyi di balik meja kasir saat peluru mulai berhamburan dari segala arah. Sheriff Cole, we have a situation at the motel. I need you. Over. You know, my brother's sick, I know. But he's family. Unlike Rex, you know, I don't like hurting women. Prospect there does. We got a score to settle, don't we? I'll see you again. Drake wants you alive. So I'm just gonna go back there and have a little fun with your girlfriend. Darcy. Dad? Hedge menjadi sangat marah dan memberitahu Frank bahwa ayahnya selalu berusaha melindungi keluarga mereka. Itulah sebabnya dia melawan Drake. Sementara itu, Ryan telah menemui Drake. Dan Drake mengatakan bahwa sejak dia melihat Ryan, dia selalu berpikir bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sekarang, dia ingat bahwa Ryan adalah salah satu petugas polisi yang mengirimnya ke penjara. Dan dia mengatakan bahwa dia datang ke pesta hari itu dan telah menghabisi seluruh keluarga Ryan. Dan dia mengira Ryan juga telah meninggal. Ryan mengatakan bahwa butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Drake adalah orang keempat. What's his vengeance? You're about to find out.
You should make sure he's dead. They always. You gonna arrest me? Not today. You were a good cop. I'll see you around. I'm bad at goodbyes. Well, you're not very good at hellos either. You gonna be okay? Send me a postcard. Take care of yourself, okay?